Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Aji Seno dari Peternakan Angkatan 2023 Rombel 1 dengan NPM 2320701047. Di sini guna memenuhi tugas Project Based Learning atau PJBL dari mata kuliah Nutrisi Ternak Dasar atau NTD terkait dengan penjelasan feed additive atau salah satu feed additive yaitu prebiotik. Nah, langsung saja. Prebiotik merupakan senyawa non dicerna yang secara selektif mendukung kesehatan atau kesehatan pencernaan dari hewan ternak melalui pertumbuhan atau merangsang pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme yang ada di dalamnya. Contohnya yaitu ada Lactobacillia, ada Bifidobacteria, dan prebiotik ini bekerja dengan cara menghambat bakteri patogen yang ada di saluran pencernaan. Dalam konteks peternakan sendiri, prebiotik itu masuk ke dalam feed additive atau pakan imbuhan yang berguna untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan performa atau produktivitas dari hewan ternak itu sendiri. Nah, terkait dengan pengertian tersebut, selanjutnya akan masuk ke fungsi dari prebiotik untuk hewan ternak. Baik, yang pertama yaitu ada meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Di sini seperti penjelasan tadi terkait apa itu prebiotik. Prebiotik sendiri itu mendukung pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme baik atau yang diinginkan di dalam saluran pencernaan secara maksimal, sehingga kesehatan saluran pencernaan itu sendiri dapat menjadi lebih baik gitu, karena bakteri baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacteria tadi itu sangat berguna bagi saluran pencernaan hewan ternak. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan imunitas, di mana prebiotik dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan merangsang produksi asam lemak rantai pendek atau yang biasa disebut atau disingkat SCFA, yang membantu melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh ternak. Nah, selanjutnya yaitu ada mengurangi bakteri patogen. Prebiotik bekerja dengan cara menambah jumlah populasi dari bakteri baik itu sendiri, sehingga perbandingan antara bakteri baik dan bakteri jahat atau patogen itu menjadi tidak seimbang, sehingga bakteri patogen itu dapat dikalahkan. Selanjutnya yaitu ada meningkatkan kinerja dari hewan ternak sendiri dengan mendukung kesehatan pencernaan. Prebiotik ini membantu hewan ternak untuk lebih efisien dalam merangsang atau mencerna pakan dengan secara maksimal, sehingga produksi atau produktivitas dari hewan ternak itu meningkat, misalnya produksi susu maupun daging. Selanjutnya yaitu terkait dengan kelebihan. Nah, kelebihan dari prebiotik untuk hewan ternak ini, yang pertama ada yang tadi meningkatkan kesehatan pencernaan dengan meningkatkan bakteri baik tadi. Selanjutnya yaitu ada alternatif alami untuk antibiotik. Penggunaan prebiotik dapat mengurangi ketergantungan pada antibiotik sebagai agen pencegahan infeksi dan penyakit, serta mengurangi resiko resistensi antibiotik gitu. Resistensi antibiotik mungkin dijelaskan oleh teman saya yang lain terkait dengan antibiotik. Misalnya antibiotik ini kadang kalau bakteri itu udah menerimanya secara lama atau terus-terusan, bakteri patogen itu atau yang menyebabkan infeksi dapat resisten karena sudah terbiasa. Selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi pakan, di mana karena kesehatan pencernaan ini dipengaruhi oleh prebiotik secara maksimal, jadi pakan yang dicerna oleh ternak itu lebih cenderung dapat dicerna dengan baik gitu, sehingga tadi masuk ke produksi atau produktivitas ternak itu meningkat secara baik gitu. Selanjutnya yaitu ada dukungan untuk sistem kekebalan tubuh.
Nah, prebiotik berperan dalam meningkatkan sistem imun hewan ternak, mengurangi resiko penyakit dan infeksi. Itu kelebihan. Nah, ketika ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya yaitu terkait dengan yang pertama, biaya. Ketika kita itu memilih prebiotik sebagai feed adiktif atau pakan imbuhan, biaya ini menjadi cenderung dapat dipertimbangkan karena dalam artian pakan imbuhan berarti ada biaya tambahan sehingga manajemennya harus diolah secara baik. Selanjutnya yaitu ada efektivitas variabel. Yang dimaksud efektivitas variabel di sini yaitu efektivitas prebiotik dapat bervariasi tergantung pada jenis hewan ternak. Hewan ternak, terus kondisi pencernaan dan dosis yang digunakan. Jadi harus tepat. Selanjutnya yaitu ada toleransi individu. Nah, kekurangan di sini yang dimaksud dengan toleransi individu yaitu tidak semua hewan ternak itu dapat mentoleransi prebiotik dengan cara yang sama, sehingga beberapa mungkin tidak merespon atau tidak sesuai harapan gitu intinya. Ketika tidak toleran sehingganya nantinya juga tidak sesuai harapan. Maka itu kekurangan-kekurangan ini juga harus diminimalisir dengan manajemen yang baik. Yang selanjutnya yaitu ada interaksi dengan faktor lain. Prebiotik mungkin tidak selalu efektif jika ada faktor lain yang mengganggu kesehatan pencernaan atau mikroflora seperti infeksi dan stres. Maka dari sini ketika terjadi infeksi atau stres di mikroflora atau pencernaan itu sendiri, maka harus ditangani terlebih dahulu agar prebiotik itu dapat menunjang kinerjanya secara maksimal. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan, loh tadi katanya menjadi imunitas. Nah, yang menjadi persoalan di sini kan ketika kita telat atau feed adiktif dalam prebiotik ini digunakan secara tidak maksimal dari awal, maka kemungkinan terjadi penyakit di dalam saluran pencernaan kan ada poin, maksudnya ada peluang lah kesehatan pencernaan itu terganggu, sehingga prebiotik tidak dapat bekerja dengan faktor lain seperti infeksi dan penyakit tadi. Maka harus digunakan dengan manajemen yang benar-benar baik gitu. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan sumber dari prebiotik. Sumber dari prebiotik ini yang saya baca itu yang pertama ada FOS, yaitu fructooligosaccharides. Nah, FOS ini terbuat dari polimerisasi gula fruktosa dan sering digunakan dalam pakan ternak untuk merangsang pertumbuhan bakteri. Jadi langsung ke pertumbuhan bakteri yang baik yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada MOS atau Mannanoligosaccharides, N-nya 2. MOS ini diperoleh dari ragi dan dapat mengikat patogen, mencegah mereka menempel pada dinding usus hewan. Dalam artian bakteri patogen itu dapat diikat lah untuk tidak menempel di usus hewan ternak itu sendiri. Yang selanjutnya ada inulin. Inulin itu merupakan serat alami yang ditemukan pada tanaman. Kalau contohnya itu yang saya baca agak sulit namanya, yaitu Chirori dan artichoke gitu pokoknya. Inulin ini bertindak sebagai prebiotik yang mendukung pertumbuhan bakteri menguntungkan atau bakteri baik. Selanjutnya yaitu ada beta glukon, yaitu sumber prebiotik lain yang berasal dari ragi dan biji-bijian, mendukung mikroflora atau pencernaan. Yang selanjutnya yaitu ada polisakarida yang dapat difermentasi. Beberapa jenis serat yang ditemukan dalam dedak, terus jerami itu juga berfungsi sebagai prebiotik.
Nah, yang terakhir yaitu terkait dengan metabolisme atau pencernaan prebiotik pada hewan ternak. Pada dasarnya yang seperti saya sampaikan di awal, yaitu prebiotik tidak dapat dicerna atau diserap secara langsung oleh tubuh atau pencernaan hewan ternak. Sebaliknya mereka itu diteruskan di usus besar. Nah, maka ada 3 yang menurut literatur yang saya baca, yaitu yang pertama ada pencernaan di saluran pencernaan. Nah, prebiotik seperti FOS, fructooligosaccharidia, dan inulin tidak dicerna di perut dan usus kecil, melainkan di usus besar. Nah, di usus besar, maaf tadi belum saya sampaikan, di usus besar itu difermentasi oleh mikroba atau mikroorganisme yang baik gitu. Selanjutnya yaitu difermentasi oleh mikroba sendiri di usus secara langsung. Prebiotik ini difermentasi oleh mikroba yang bermanfaat di usus besar menjadi asam lemak rantai pendek atau SCFA yang menyediakan energi bagi sel-sel usus dan mendukung kesehatan pencernaan. Selanjutnya yang ketiga nih, yang terakhir menurut yang saya pahami, yaitu meningkatkan keanekaragaman mikrobiota. Nah, dengan menyediakan sumber makanan bagi bakteri baik, prebiotik membantu meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus atau mikrobiota, sehingga nantinya bakteri baik bertambah banyak dan efeknya juga akan berguna bagi kesehatan ternak itu sendiri. Nah, secara keseluruhan prebiotik ini berfungsi untuk mendukung kesehatan pencernaan dari hewan ternak itu sendiri, meningkatkan efisiensi pakan pada hewan ternak, sehingga peternak itu akan lebih diuntungkan karena kesehatan ternak yang lebih terjamin akibat adanya feed additive prebiotik ini. Nantinya kecernaan, maksudnya saluran pencernaannya menjadi sehat, maka makanan yang diberikan kepada ternak itu juga lebih efisiensi dalam penyerapannya gitu. Penggunaan prebiotik ini dapat berperan dalam produksi yang lebih berkelanjutan dan pengurangan ketergantungan pada antibiotik dalam industri peternakan gitu, seperti yang saya jelaskan tadi terkait dengan resistensi antibiotik, sehingga prebiotik ini dapat menjadi salah satu kunci atau faktor yang dapat digunakan untuk kekebalan tubuh pada hewan ternak. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.